Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktekkan proses coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Fenty Yulianti dari SMPS Miftahul Falah. Di sini saya berperan sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Andri Dani Sutisna. Saya calon CGB Angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Cikajang. Pada kesempatan tugas kali ini, saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Robi Setiadi dari SDN 2 Padasuka. Dalam kesempatan kali ini, saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bu Fenty. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Fenty sendiri bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Pak Haji, saya dengar katanya hari ini Bapak akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawat Bapak? Betul Bu Fenty, ini rencana saya hari ini akan melakukan coaching terhadap rekan saya namanya Pak Robi. Kebetulan tadi malam Pak Robi ngebel ke saya, telepon ke saya, katanya mau ngobrol sesuatu tentang masalah sedang dihadapinya. Oh begitu ya Pak. Nah kebetulan juga saya di sini akan menilai ya mengenai proses coaching yang akan Bapak nanti lakukan bersama rekan sejawat Bapak. Dengan senang hati Bu Fenty, karena hal itu tentu akan membantu kompetensi dalam meng-coaching saya. Iya Pak. Pak Haji nih, sebelum Bapak nanti melakukan coaching ya, kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai nanti proses coaching yang akan Bapak lakukan. Siap, rubrik penilaian ya Bu. Kira-kira bagaimana Ibu ya? Jadi begini Pak, nanti saya akan menilai Bapak ya menggunakan rubrik penilaian. Betul. Nah, apakah nanti coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, terus proses kreatif, dan sudah menggunakan alur tirta yang baik atau belum? Mungkin Siap. seperti itu Pak. Oh, seperti itu Ibu ya? Iya Pak. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh, apakah Ibu? Bapak berkenan? Siap Bu, dengan senang hati. Nah, begini Pak, kira-kira nih ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Saya berusaha fokus Bu Fenty ya, ketika nanti melakukan coaching dengan Pak Robi, rekan saya, lalu mencoba menghadirkan mindfulness di diri saya, serta saya berusaha untuk mendengarkan aktif dari apa yang sedang disampaikan oleh beliau. Kemudian paling untuk menggali potensi beliau, saya mencoba melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh begitu ya Pak. Oke Pak, nanti saya akan amati ya ketika Bapak melakukan coachingnya. Siap Bu, agar nanti kemampuan coaching saya semakin meningkat Bu. Terima kasih Bu. Kemudian Pak, saya ingin tahu nih bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Saya berusaha untuk mencoba terlebih dahulu mendengarkan secara aktif Bu Fenty. Kemudian selain itu saya juga mencoba untuk menggali potensi coaching saya dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh seperti itu Pak. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya untuk mengamati dua kompetensi yang Bapak sebutkan tadi. Siap Bu, mangga. Nah, kalau untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan, kira-kira seperti apa Pak? Saya berusaha mencoba memfasilitasi Bu Fenty, rekan saya Pak Robi, agar bisa menemukan solusi yang sedang dihadapinya. Baiklah Pak ya, nanti setelah ini Bapak silahkan melakukan coaching dengan rekan Bapak tersebut. Siap Bu. Semoga lancar ya Pak ya, semangat ya Pak. Amin. Doain aja Bu Fenty ya. Iya siap Pak.
Assalamualaikum Pak Haji, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Robi. Pak Robi sendiri bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bapak saya mau minta waktunya sebentar, boleh? Boleh banget Pak Robi, silakan. Bisa ada yang mau dobrokan sama saya? Kira-kira apa yang mau dobrokan Pak Robi? Iya Pak, maaf ya ini sebelumnya saya mau minta waktunya Bapak Siap. sebentar. Saya mengalami permasalahan Pak di Oh, kelas gitu. saya. Nah oleh sebab itu mungkin saya ingin ngobrol lah, curhat sama Bapak. Betul. Baik Pak Robi, kira-kira Pak Robi mau ngobrol sama saya. Iya. Kira-kira apa yang ingin Pak Robi harapkan dari obrolan ini? Ya dari obrolan hari ini saya Betul. ingin mendapatkan sebuah masukan Pak Betul. dari Bapak, masukan, solusi atau saran sehingga permasalahan yang saya hadapi itu mendapatkan solusinya begitu Pak. Alhamdulillah, insya Allah Pak Robi. Baik Pak Robi, Pak Robi kan tadi mengatakan ingin mendapatkan solusi Iya, dari yang betul, masalah sedang Pak Robi hadapi. Iya Pak. Kira-kira kalau saya ingin perlu tahu, ada masalah apa ya Pak Robi? Begini Pak, saya kan sekarang di wali kelas 6 Pak. Betul. Nah, kebetulan kelas yang sekarang ini berbeda Pak dengan kelas-kelas yang sebelumnya. Betul. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan di kelas saya sekarang itu sulit Pak untuk diajak kolaborasi. Seperti Mereka itu. diajak diskusi susah. Betul. Nah tentunya itu kan menghambat Pak dalam proses pembelajaran. Betul. Nah, oleh sebab itu saya ingin ngobrol lah sama Bapak bagaimana solusinya sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar begitu Pak. Oh seperti itu. Iya Jadi Pak. Pak Robi merasa bingung ya dengan apa namanya siswa-siswa yang Pak Robi sedang hadapi sekarang. Iya betul Pak. Kebetulan mereka kolaborasinya sedang muncul di Iya. antara mereka. Betul, betul, Nah Pak. baik, kira-kira apa namanya menurut Pak Robi idealnya situasi kelas yang Pak Robi sedang hadapi itu Iya. bagusnya bagaimana Pak Robi? Ya Pak, kalau idealnya sih saya menginginkan gitu Pak, Betul. mereka itu dapat berkolaborasi, Betul. berdiskusi, berkelompok ya secara aktif sehingga proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai begitu Pak. Nah baik, tadi kan harapan Pak Robi kan seperti itu. Iya, Ingin situasi kelas anak-anak Pak Robi aktif dalam berdiskusi, Iya, betul, mereka berkolaborasi bekerja Iya. sama ketika diskusi. Iya, betul. Nah kira-kira agar supaya itu sudah tercapai, apa yang sudah Pak Robi lakukan? ya sebetulnya saya sudah merancang Pak ya metode Betul. pembelajaran dengan cara diskusi kelompok Betul. ya dan berbasis proyek yang menjadikan anak itu aktif Pak dalam bekerja sama Betul. begitu Pak. Alhamdulillah. Ya, betul Pak Robi. Tadi Pak Robi kan sudah merancang mulai dari apa namanya metode pembelajaran Iya. yang bisa memunculkan mereka supaya bisa berkolaborasi. Iya betul Pak. Kemudian ada juga kompetensi yang dimunculkan berkolaborasi dengan cara membuat proyek, Iya mungkin betul kan buat gitu. proyek Pak. Betul Pak Robinya. Nah, kalau idealnya Pak Robi kalau misalkan taruhlah itu terwujud di kelas Pak Robi, Iya. kira-kira kalau dihitungan skala antara 1 sampai skala 10, kira-kira yang situasi yang Pak Robi hadapi ada di skala mana? Ya kalau sekarang Pak ya dari skala 1 sampai 10 yang saya hadapi di kelas saya itu sekarang saya merasa di posisi 5 kalau untuk sekarang. Oh gitu. Pak. Nah, Ya. maaf Pak Robi. Nah, karena Pak Robi sudah menyimpulkan ada di posisi 5. Iya betul. Nah, harapan Pak Robi kira-kira kepengen anak-anak Pak Robi yang di kelas Pak Robi itu ada di posisi berapa? Ya kalau saya sih berharap bisa naik gitu Pak lah di posisi 9 paling tidak di posisi 8 begitu Pak. Oh gitu. Baik Pak Robi. Kira-kira selain pembelajaran dengan metode diskusi atau tugas berbasis proyek, Iya. pasti ada cara lainnya Pak Robi ya. Nah, kira-kira cara lain apa yang bisa Pak Robi lakukan untuk tujuan tadi bisa tercapai? Mungkin Pak saya dalam pembelajaran sebelumnya gitu ya sebelum Betul. pembelajaran itu dimulai saya harus lebih memotivasi Oh gitu. ya murid-murid sehingga mereka motivasi pembelajarannya naik dan mungkin dalam proses pembelajaran juga penilaian sikap harus saya lakukan Pak. Oke. Dan di akhir kegiatan pembelajaran saya harus memberikan apresiasi ya kepada siswa yang aktif. Dengan Betul. begitu motivasi dan minat belajar siswa akan meningkat, mungkin seperti itu Pak. Ya, setuju Pak Robi, bagus itu terus dilakukan oleh Pak Robi. Nah itu kan mungkin kegiatan pembelajaran itu terjadi di kelas Pak Robi ya. Iya, Nah betul, kira-kira kalau misalkan pembelajarannya di luar, bagaimana ya Pak Robi? Oh iya mungkin kalau untuk mengadakan di pembelajaran di luar saya harus mengadakan semacam pertandingan kompetensi bergu gitu Pak. Betul. Dan sering mengadakan permainan yang mengajak kerjasama sehingga mereka satu sama lain itu lebih akrab begitu Bapak. Nah, luar biasa sekali Pak Robi itu teh. Alhamdulillah. Nah kira-kira rencana apa yang akan dilakukan oleh Pak Robi untuk mencapai tujuan itu?
saya akan memberikan motivasi Pak terlebih dahulu. Setuju. Sebelum kegiatan inti pembelajaran, Betul. ya, saya juga akan menginformasikan kepada siswa bahwa sikap kerjasama dan sikap kolaborasi yang baik itu merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir pembelajaran, saya akan memberikan apresiasi pada siswa yang aktif. Ya, setuju. Dan saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, ya, semacam pertandingan beregu itu Betul. untuk melatih kerjasama dan kekompakan anak-anak gitu, Itu Bapak. ide bagus sekali Pak Robi, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa komitmen yang Pak Robi terhadap rencana aksi tersebut? Ya begini Pak Haji, saya mungkin yang pertama saya akan merancang modul ajar dengan menitik beratkan metode diskusi kelompok, ya, Betul. dan berbasis proyek dengan penilaian yang diutamakan adalah pada sikap. Nah, Betul. yang selanjutnya saya akan mengadakan keterampilan dan pengetahuan diawali memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Betul. Di luar pembelajaran, saya akan mengadakan pelatihan atau mengadakan perlombaan bergu gitu Pak, untuk melatih kerjasama anak-anak gitu. Nah, untuk agar semua hal tadi rencana Pak Robi bisa Ya. terwujud, kira-kira siapa yang bisa dimintai bantuan oleh Pak Robi agar rencana Pak Robi bisa terwujud dengan Iya. cepat? Mungkin yang pertama Pak, saya akan buat sendiri dulu Pak. Saya lalu nanti saya modul ajarnya dan perencanaan saya akan saya berikan kepada rekan sejawat untuk ditelaah Betul. apabila mungkin ada kekurangan, kesalahan untuk diperbaiki secara bersama-sama. Nah, baik. begitu Pak. Alhamdulillah tadi Pak Robi, tadi Mas Yang sudah dari Pak Robi sudah ada jalan keluarnya ya. Ya, Pak Robi ya, sendiri berencana mencoba membuat desain pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi kolaborasi anak Pak Robi. betul, Pak. Kemudian dengan mungkin aplikasi dengan diskusi, dengan berbasis proyek. Ya. Nah, kira-kira Pak Robi, dari tadi kita ngobrol, kira-kira hikmah apa yang bisa diambil dari percakapan kita hari ini Pak Robi? Ya Bapak, perasaan saya sekarang sudah luas Pak, leluasa, ya tidak bingung lagi. Saya mendapatkan solusi dan masukan dari Bapak, mulai dari modul ajar yang tadi disampaikan harus ada metode diskusi, perlombaan di beregu, dan saya juga akan mendiskusikan rencana saya dengan rekan sejawat. Begitu Bapak. Alhamdulillah tuh Pak Robi, kalau Pak Robi sudah mendapatkan banyak manfaat dari obrolan kita hari ini, mudah-mudahan rencana apa yang sudah Pak Robi rencanakan bisa membuahkan hasil ya Pak Robi. Amin, amin. Jangan lupa Pak Robi untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan permasalahan yang Pak Robi sedang hadapi, dan nantinya bisa jadikan refleksi sebagai contoh kepada rekan sejawat yang lainnya gitu Pak Robi. Ya, siap Pak Haji. Ya Pak Haji, terima kasih atas diskusinya. Pak Haji telah memberikan waktu luangnya, ya, dan saya mendapatkan solusi. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Pak Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya Pak Haji. Siap Bu Penti, dengan senang hati. Sudah beres kan melakukan coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Penti. Oke, bagaimana Pak tadi proses coachingnya? Apa yang Bapak rasakan setelah coaching ini terlaksana? Alhamdulillah saya sekarang mah udah lega Bu Penti. Saya senang bisa membantu rekan saya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian saya berhasil menggali potensi yang ada pada diri rekan saya Pak Robi. Oh begitu. Betul. Terus apa lagi Pak? Tadi saya coba melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur tirta Bu Penti. Dan saya senang bisa menerapkan hal tersebut ketika saya melakukan coaching bersama rekan saya Pak Robi. Alhamdulillah ya Pak ya. Tadi juga saya sudah melihat Bapak sudah melakukan alur tirta ya dalam coaching yang Bapak lakukan. Tadi sudah sangat bagus Pak, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi maupun dari tanggung jawabnya sudah Bapak lakukan dengan sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Bu Penti atas pengamatannya yang sudah mengamati saya melakukan proses coaching bersama rekan saya Pak Robi. Hal itu tentu akan membantu saya meningkatkan kompetensi coaching saya. Nih Pak, kalau saya boleh tahu nih ya, kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Bapak kembangkan untuk melakukan proses coaching tadi? Saya memang harus selalu berusaha Bu Penti ketika coaching sama rekan sejawat saya mencoba melontarkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tidak lain adalah untuk menggali potensi rekan saya ketika menghadapi masalah gitu. Paling tidak dengan menggali atau melontarkan pertanyaan berbobot muncul solusi dari yang bersangkutan. Begitu ya Pak ya. Setelah saya amati ya,
secara umum proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak dalam melaksanakan proses coaching ini. Iya, alhamdulillah Ibu Penti. Terima kasih sekali lagi atas masukan dan pengamatannya. Semoga hal ini selalu bisa membantu saya dalam meningkatkan coaching saya, Bu Penti. Iya siap Pak. Kira-kira ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Sepertinya cukup, Bu Penti. Oh iya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini ya diskusi kita kali ini. Terima kasih ya Pak Haji. Saya yang terima kasih Bu Penti sekali lagi. Terima Sama-sama. kasih.